Tangis Zain pecah ketika melihat sang istri hanya memejamkan mata usai melahirkan. Kondisinya begitu menyedihkan. Infus menancap kuat di pergelangan tangannya. Beberapa alat deteksi jantung menempel di dada wanita ini. Alat bantu pernapasan juga digunakan untuk mendukung organ vital yang ada di dalam tubuh Zizi. Bibir Zi begitu pucat. Beberapa kali pria ini mengecup bibir pucat itu. Membisikkan kata cinta agar Zi kuat melewati masa kritisnya. Kamu harus kuat, Mam. Papi mohon. Demi baby kita. Demi mereka. Demi kita. Demi cinta kita. Aku mohon, Mam. Demi Tuhan. Jangan menyerah. Bisik Zain di sela-sela tangisnya. Sungguh, andai boleh memilih. Andai bisa menggantikan. Zain mau berganti posisi dengan wanita yang sangat ia cintai ini. Zain rela mengganti nyawa Zi dengan nyawanya. Zain rela berada di posisi Zi. Sungguh, Zain rela. Mam, apakah kamu tahu? Kedua baby kita sangat manis, Mam. Apakah Mami tahu? Tadi pas dengar azan yang papi kumandangkan. Mereka diam, seakan mengerti bahwa yang membisikkan azan itu adalah papinya dan sekarang mereka menunggu kamu menggendongnya, Mam. Memberikan ASI untuk mereka. Bertahan ya, Mam. Tunggu sebentar saja. Papi sedang usaha nyariin darah buat kamu. Istriku, ucap Zain. Beberapa kali pria ini mengusap kasar air matanya. Mencium aroma harum pipi sang istri. Kesedihan Zain bertambah manakala dari sudut mata Zi juga mengeluarkan air mata. Seakan mendengar ucapan Zain, namun tak mampu untuk membalas ucapan itu. Tak kuat merespon ucapan itu dengan raganya. Zain kembali menangis kuat. Terlihat jelas bahwa saat ini hati pria itu begitu hancur. Hatinya remuk redam. Pikiran buruk berputar-putar di otaknya. Rasanya Zain ingin menjerit agar bisa mengeluarkan keresahan itu. Andai bisa, di sini bukan hanya Zain yang ketakutan. Safira dan juga Lutfi pun ikutan panik. Hanya bisa berdoa dan berusaha menghubungi siapapun yang mereka kenal. Bertanya dan berharap ada satu di antara mereka yang memiliki darah yang sama dengan wanita yang kini sedang berjuang melawan maut ini. Sabar ya Bang. Lutfi sedang menghubungi beberapa temannya. Semoga ada salah satu dari mereka yang memiliki darah sama dengan kakak. Ucap Safira berusaha menguatkan hati abang kandungnya. Abang nggak tahu harus berbuat apa, Ra. Abang nggak bisa kalau sampai Zi nyerah, Ra. Abang nggak kuat. Ucap Zain sembari memeluk tubuh Zi yang masih terlelap dalam diam. Jangan putus doa ya Bang, ucap Safira menguatkan. Zain mengangguk pelan, menuruti ucapan sang adik. Tetap berusaha tenang, berharap penuh dengan tidak putus doa. Meskipun tak dipungkiri bahwa dalam sudut hatinya yang terdalam, tetap menyimpan ketakutan. Di lain pihak, setelah menutup telepon dari Zain, Bima bengong, sok. Tak tahu harus berucap apa. Sebagai seorang teman dan sahabat tentu saja dia sangat-sangat terpukul. Sok mendengar sang sahabat sedang berperang dengan maut. Vita yang melihat perubahan wajah sang suami tentu saja langsung penasaran. Ia pun langsung beranjak dari pembaringan dan mendekap sang suami. Ada apa Mas? Tanya Vita. Zi, Dik. Bima menutup mulutnya gugup. Kak Zi, ada apa dengan Kak Zi? Tanya Vita. Dia pendarahan dan sekarang membutuhkan transfusi darah. Ini Mas lagi sare di grup karyawan rumah sakit, siapa tahu ada yang punya darah sama dengan Zi, ucap Bima masih tegang. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Padahal tadi siang baik-baik aja loh Mas. Sehat kan? Enggak terlihat ada keluhan sama sekali. Jawab Vita ikutan gugup. Sebenarnya dia ada masalah dengan kandungannya. Beberapa kali kan keluar masuk rumah sakit. Pernah disuruh bed rest juga. Ya Allah, selamatkan sahabatku. Kasihan bayinya. Bima terlihat sedikit menyesal. Karena selama Zi pisah dengan Zain, dialah orang yang berperan penting menjaga sahabatnya itu. Sehingga ada ikatan batin tersendiri bagi Bima untuk kedua baby yang ada di kandungan sahabatnya itu. Ya Allah, kasihan Kak Zi. Terus sekarang gimana Mas? Udah dapat belum darahnya? Oh iya, golongan darahnya apa?
Siapa tahu orang panti ada yang punya. Jadi bisa langsung ke sana, ucap Vita. Oh, ya Allah. Bima mengusap kasar wajahnya. Kegalauan terlihat jelas di sana. Golongan darahnya AB Dek. Semoga orang-orangmu ada yang punya darah sama dengan dia ya Dek, terusnya. Bima menunduk sedih. Tak menunggu waktu lagi. Vita pun segera beranjak dari sofa dan hendak mencari ponsel miliknya. Namun ketika mendengar golongan darah milik Z, Vita langsung membalikkan tubuh dan menatap sang suami tegang. Mas tadi bilang golongan darah Kak Z apa? Tanya Vita. Bima mengangkat wajahnya dan menatap sang istri. AB, jawabnya. Ya Tuhan, sebentar, Vita ada kenalan. Semoga dia mau ya mas. Ucap Vita seraya meneruskan langkahnya. Mengambil ponsel yang ia simpan di nakas ranjangnya. Siapa Dek? Tanya Bima sembari mengikuti langkah sang istri. Kak Ste, jawab Vita. Oh, kalau gitu ayo Dek. Cepetan, semoga Kak Ste mau bantu Zain. Ucap Bima semangat, tapi nggak yakin. Bang Zain pernah bikin kakak mau mati. Jawab Vita melemah. Aduh, piye iki? Bima langsung diam, tak tahu harus menjawab apa. Karena pemilik darah ini adalah seseorang yang pernah bermasalah dengan Zain. Nggak ada salahnya mencoba Dek. Masak iya beliau masih dendam. Kan dia seorang ibu juga. Masak ya tega ngelihat dia bayi kehilangan ibunya, ucap Bima. Semoga ya, Mas. Bismillah. Usaha, balas Vita. Kemudian tak menunggu waktu lagi. Vita pun segera menghubungi kakak kandungnya itu. Berharap Stella mau berbaik hati memberikan darahnya untuk Z. Mas, Kak Ste mau katanya. Tapi ini udah sangat malam. Bang Juan nggak akan kasih izin istrinya pergi sendirian. Mas punya teman dekat nggak? Yang bisa dipercaya buat nganterin kakak ke rumah sakit? Tanya Vita. Teman, ada. Randika atau Ridwan? Sebentar ya, Mas telpon dulu. Jawab Bima. Kemudian ia pun menghubungi salah satu temannya tersebut dan beruntung Randika bisa membantu menjemput Stella di hotel dan mengantarkannya ke rumah sakit. Randika bisa Dek, kamu sare nomor Kak Ste ke nomorku ya. Biar aku bagi ke Randika, ucap Bima. Oke, jawab Vita. Ia pun mengirim yang diinginkan sang suami. Kemudian Bima langsung mengirimkan nomor wanita baik hati itu ke nomor sahabatnya. Ya Allah. Semoga Kak Ste nggak telat ya Dek. Sumpah saat ini Mas ikut deg-degan. Meskipun Mas adalah dokter, tetapi tetap saja Mas adalah manusia biasa. Mas nggak bisa ngebayangin gimana takutnya Zain sekarang, ucap Bima. Iya, Mas. Vita paham. Vita mengelus lengan sang suami. Mencoba menenangkan pria yang kini adalah belahan jiwanya itu. Mas, bukankah sebaiknya kita ke Lombok? Buat kasih support Bang Zain dan Kak Z. Setidaknya kalau kita datang, mereka merasa masih ada orang-orang yang peduli pada mereka. Kasihan mereka Mas, ucap Vita. Bima diam, bergeming tanpa kata. Sekali lagi ia dibuat kagum oleh kebaikan hati istri cantiknya ini. Besok harusnya dia menjemput rezeki di Belanda. Tetapi ia rela kehilangan itu demi sahabatnya. Demi orang yang ia sayangi. Bukan cemburu pada Zain. Justru Bima merasa sangat bangga dengan wanitanya ini. Sungguh, Vita begitu dewasa dan tepat mengambil sikap. Bukankah ini luar biasa? Kok bengong? Gimana? Tanya Vita. Ah, enggak Dek. Kamu serius. Besok kamu mesti terbang ke Belanda loh. Enggak apa-apa kalau ditunda. Tanya Bima. Insya Allah enggak Mas. Nanti aku koordinasi sama Bang Re sama Bang Juan. Aku harap mereka mengerti, jawab Vita. Bahagia, seperti itulah rasa yang memeluk seorang Bima di detik ini. Ini bukan hanya karena perihal Z yang akan segera mendapatkan donor darah. Tetapi Vita tinggal atau menunda keberangkatannya ke Belanda. Setidaknya ia bisa berlama-lama dengan pemilik hatinya itu. Bima tersenyum. Ia meremas kedua jari-jarinya. Menahan hasrat ingin memeluk wanita cantik ini. Menahan hasrat untuk mencium wanita yang dicintainya ini. Ya udah boleh. Kalau itu nggak ngeganggu kerjaan kamu.
Jujur Mas malah senang. Kita bisa lama-lama bareng, jawab Bima. Loh kok gitu? Biasanya sebel sama Vita, jawab Vita. Sedikit bercanda supaya suasana sedikit mencair. Bima melirik dengan senyum menggoda. Berharap dalam hati, Vita sudi menciumnya. Azan subuh telah berkumandang. Denyut nadi Zizi semakin melemah. Namun Zein, Lutfi dan juga Safira belum mendapat kabar. Siapa yang akan dengan sukarela memberikan darahnya untuk wanita yang kini telah berjuang melawan maut? Mata Zein sudah sembab. Suaranya pun hampir habis. Tak tahu harus bagaimana lagi bersikap. Baiknya, Zein terus berzikir dan meminta pada sang pemilik hidup untuk membantunya menyelamatkan wanita yang ia cintai ini. Suasana begitu hening. Safira sampai tak tahu lagi bagaimana caranya membujuk Zein agar jangan menangis. Bukan hanya Safira, Lutfi pun tidak tahu harus berbuat apa. Namun, suasana hening itu terpecahkan manakala ada seorang dokter didampingi oleh seorang suster masuk ke dalam ruang di mana Zizi dirawat. Selamat pagi semua, maaf bisa tinggalkan ruangan ini sebentar. Sapa sang dokter, sekaligus meminta anggota keluarga Zi untuk menunggu di luar. Tidak dokter, tolong izinkan saya menemani istri saya dokter. Saya mohon, tolak Zein takut. Baiklah. Tapi yang lain dimohon keluar. Jawab dokter cantik yang menangani Zizi. Tak ingin memperkeruh suasana. Safira dan Lutfi pun menuruti saran sang dokter. Dokter kembali memeriksa keadaan Zi. Dan menyampaikan perkembangan pasien kepada suster yang mengawalnya. Agar mencatat detail apa yang ia sampaikan. Zein sendiri diam. Mendengarkan setiap kata yang diucapkan sang dokter kepada suster yang membantunya. Lalu, di menit berikutnya datanglah seorang suster lagi. Membawa satu kantong darah yang dibutuhkan Zizi. Ada kabar bahagia untuk kita Pak. Ada seseorang yang mengaku kerabat dekat Dokter Bima. Bersedia menyumbangkan darahnya untuk Suster Zi. Semoga dengan ini keadaan Suster Zi akan segera membaik. Ucap sang dokter. Benarkan dokter? Sungguh. Zein sumringah. Tersenyum penuh kebahagiaan. Iya Bapak, ini kami sudah menyiapkan darah tersebut, jawab sang dokter. Tak ayal, Zein pun langsung sujud syukur karena doanya terkabul. Ia juga memeluk bergantian dokter dan dua suster yang dengan setia merawat dan menjaga istrinya. Makasih banyak dokter, makasih banyak sus. Tolong bantu istri saya dok, sus. Terima kasih banyak Tuhan, ucap Zein, saking girangnya. Tanpa malu, ia kembali mengecup bibir sang istri di depan dokter dan juga suster yang kini sedang bekerja mengganti botol infus itu dengan botol darah yang dibutuhkan oleh Zi. Mam, ada seseorang yang baik hati Mam. Mau memberikan darahnya untukmu. Kamu yang kuat ya Mam. Tolong berjuanglah untukku dan kedua bayi kita sekali lagi sayang. Aku mohon, pinta Zein sembari memeluk tubuh Zi yang masih belum merespon itu. Sabar Pak, pokoknya jangan lupa berdoa, pinta sang dokter. Ya, dokter, saya hampir gila memikirkan ini. Saya takut dok, ucap Zein jujur. Alat vitalnya masih bisa merespon dengan baik. Semoga setelah transfusi ini, beliau bisa segera sadar, jawab sang dokter. Ya dokter, harapan saya juga demikian. Maaf dokter. Bolehkah saya bertemu dengan pendonor yang rela memberikan darahnya untuk istri saya dok? Tanya Zein. Maaf Pak, beliau sudah pergi. Beliau sedang buru-buru katanya. Tapi beliau titip pesan dan doa. Semoga istri Bapak segera sembuh, jawab sang dokter. Oh, ya Tuhan, mulia sekali hati orang tersebut. Kalau boleh tahu nama beliau siapa dok? Tanya Zein lagi. Maaf Pak. Beliau tidak bersedia memberitahu identitasnya. Beliau hanya bilang, dia saudara dekat Dokter Bima Otu saja, jawab dokter itu. Oh, oke, dok. Nanti saya akan cari beliau lewat Dokter Bima. Terima kasih banyak informasinya ya dok. Terima kasih atas bantuannya, balas Zein. Dokter dan suster telah selesai bertugas. Lalu mereka pun memutuskan untuk berpamitan.
Sedangkan Lutfi dan Safira masih setia menunggu di luar. Berharap, semuanya akan baik-baik saja.